Amerika Serikat baru-baru ini menggemparkan dunia dengan keputusannya untuk menetapkan tarif impor yang besar bagi beberapa negara, termasuk Indonesia. Sejak diumumkan pada tanggal 2 April lalu, keputusan ini sudah banyak mendapat sorotan dan respon dari berbagai pemimpin negara yang terdampak, termasuk Indonesia, yang mendapat tambahan tarif sebesar 32%. Dari penerapan tarif Trump tersebut, ada pun dampak lainnya bagi Indonesia, di antaranya 1. Penurunan daya saing produk ekspor. Penerapan tarif 32% oleh Amerika Serikat membuat produk ekspor Indonesia seperti tekstil, alas kaki, dan furniture menjadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat. Akibatnya, permintaan terhadap produk-produk tersebut diperkirakan akan menurun, yang dapat mengganggu neraca perdagangan nasional. 2. Dampak pada sektor padat karya dan ketenaga kerjaan. Industri padat karya seperti tekstil dan furniture yang menyerap jutaan tenaga kerja akan terdampak signifikan. Penurunan permintaan ekspor dapat mengancam kelangsungan pekerjaan bagi banyak pekerja Indonesia. Ketiga, tekanan pada nilai tukar rupiah dan pasar keuangan. Ketidakpastian akibat kebijakan tarif ini dapat menekankan nilai tukar rupiah dan mempengaruhi stabilitas pasar keuangan domestik. Nilai tukar rupiah sempat tertekan hingga menyentuh 17.217 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 7 April 2025. 4. Dampak pada sektor pertanian perkebunan. Komoditas ekspor utama seperti kelapa sawit dan karet berpotensi mengalami penurunan harga dan volume ekspor. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan jutaan petani Indonesia dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial di daerah penghasil. In American history, it's our declaration of economic independence. Reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Dalam papan besar berjudul Reciprocal Tariffs yang dirilis 2 April kemarin, Indonesia muncul pada daftar tarif tersebut di antara 160 negara lainnya. Indonesia disebut telah menerapkan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari Amerika Serikat. Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. Ada juga Tiongkok yang terkena tarif balasan 34% dan Vietnam 46%. Amerika Serikat mencatat defisit perdagangan dengan ketiga negara ini dan 13 negara lainnya. Tahun 2024 neraca perdagangan Amerika dengan Indonesia tercatat defisit sekitar 18 miliar dolar Amerika. Artinya nilai impor Amerika dari Indonesia lebih besar daripada nilai ekspor Amerika ke Indonesia. Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira memprediksi kebijakan tarif AS ini akan menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang ekspor Indonesia seperti mineral dan batu bara, nikel, hingga crude palm oil. Efek lainnya adalah PHK besar-besaran di industri padat karya karena turunnya permintaan produksi, terutama di sektor tekstil dan alas kaki yang selama ini mengandalkan ekspor ke Amerika Serikat. Selain itu, kenaikan harga bakal terjadi pada sejumlah barang elektronik, otomotif, dan suku cadang hingga properti karena bahan bakunya diimpor dan sensitif dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Selain itu juga efek lainnya tentu adalah dari sisi pelemahan daya beli masyarakat, terutama yang bekerja di sektor komoditas. Karena ekspor kita yang terbesar ke Amerika salah satunya adalah kelapa sawit. Jadi daerah-daerah penghasil komoditas sawit, kemudian batu bara, ini akan terimbas dari adanya perang dagang. Dan tentunya kalau harga komoditasnya melemah, maka secara
pertumbuhan ekonomi di luar wilayah Pulau Jawa yang bergantung pada komoditas ekspor, ini tentunya akan mengalami penurunan juga. Pemerintah belum merespons pengumuman Trump ini, kemungkinan karena masih dalam suasana libur Lebaran. Namun kebijakan Trump ini berpotensi melemahkan mata uang rupiah yang terus mendekati Rp17.000 per dolar Amerika, serta berpotensi mengoreksi IHSG jika bursa saham dibuka kembali pada 8 April mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia. Lalu, bagaimana sebenarnya polemik keputusan ini dipandang melalui kacamata pengambilan keputusan, terutama untuk publik? Dalam teori pengambilan keputusan, keputusan Trump ini bisa masuk ke dalam keputusan rasional, di mana sebuah keputusan diambil karena memiliki tujuan yang jelas dan alternatif tersebut dianggap paling optimal dan efisien dalam mencapai tujuan. Hal ini dapat dilihat lewat pernyataan perwakilan pemerintah Amerika yang menyebut bahwa penerapan tarif ini berguna untuk menyeimbangkan kembali arus perdagangan internasional melalui pengenaan bea masuk dari seluruh mitra dagang. Bahkan, Trump sendiri menyebut bahwa keputusan ini akan membuat masa emas Amerika akan kembali lagi. Tapi, bukankah keputusan ini justru dinilai tak rasional bagi sebagian pemimpin negara yang terdampak? Ya, hal itu memang benar, dan dalam pengambilan keputusan tetap bisa dijelaskan. Bounded rationality atau keterbatasan rasionalitas membuat keputusan ini dianggap tidak rasional bagi sebagian pihak, meski pihak utamanya menganggap sangat ideal. Hal ini bisa terjadi karena pembuat kebijakan tidak punya informasi yang sempurna, waktu yang banyak, atau kondisi yang tenang untuk berpikir panjang lebar sebelum memutuskan keputusan ini. Jadi, wajar saja jika sebagian negara bahkan mengecam keras keputusan ini karena menganggap tarif tersebut tidak masuk akal. Dari sisi Indonesia, pemerintah lebih menekankan pada diplomasi dan negosiasi yang sejalan dengan model adaptif yang dikemukakan oleh James N. Rosnell. Model ini menjelaskan bahwa negara cenderung menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka sebagai respons terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal. Dalam konteks ini, Indonesia melihat bahwa merespon dengan tindakan balasan mungkin tidak sejalan dengan kepentingan nasional dan dapat memperburuk hubungan dengan Amerika Serikat. Sebagai gantinya, pendekatan diplomatik dipilih untuk menjaga hubungan baik dan stabilitas ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan kemampuan Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan situasi internasional dan internal demi mencapai tujuan nasional. Dengan kata lain, Indonesia menunjukkan fleksibilitas dan kecerdasan dalam menavigasi dinamika hubungan internasional, memastikan bahwa kebijakan luar negeri yang diambil sesuai dengan konteks yang terus berubah. Sebagai kesimpulan, dikeluarkannya keputusan tarif impor ini bisa kita lihat dari beberapa sisi. Di sisi satu, sisi rasional dan masuk akal. Namun, di sisi lain, keputusan ini dibatasi oleh realita yang kompleks dan menguji kemampuan adaptasi berbagai negara. Dan disinilah ruang yang tepat untuk menganalisis kebijakan publik. Tidak hanya soal benar atau salah, tapi juga soal konteks dan konsekuensinya.